Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumardani Syahid, NIM 19040303103, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, semester 5 kelas C. Nah, di sini saya akan membuat hasil review dari saya setelah menonton video dari hasil bincang-bincang antara Dr. Indrawan Nugroho dan CEO dan co-founder dari Mamikos. Adapun beberapa hal yang dapat saya tangkap dari perbincangan tersebut, bahwa jika kita berbicara mengenai bisnis kos-kosan, banyak orang yang beranggapan bahwa bisnis kos-kosan ini merupakan bisnis jadul yang banyak dijalankan oleh orang-orang yang sudah pensiun. Nah, tetapi untuk saya sendiri saat ini, saya percaya bahwa bisnis kos-kosan merupakan salah satu peluang bisnis yang memiliki profit yang sangat menjanjikan. Jadi bagi kita yang ingin menjalankan suatu usaha atau bisnis, bisnis kos-kosan ini merupakan salah satu option bisnis yang dapat kita jalankan. Jadi kita bisa memulainya dari sekarang dan saat ini juga. Dan untuk target pasarnya sendiri, untuk saat ini bisnis kos-kosan itu memiliki target pasar yang sangat beragam, mulai dari para mahasiswa, kemudian tidak hanya para mahasiswa, tetapi ada juga karyawan, kemudian karyawan kantoran ataupun karyawan pabrik industri, kemudian ada pasutri yang memang belum memiliki tempat tinggal tetap, dan juga target pasar yang lainnya. Kemudian dari beragamnya target pasar ini, sebaiknya para pemilik kos saat ini tuh harus lebih meningkatkan layanan-layanan pendukung di kos-kosan, seperti adanya jasa laundry, kemudian kios-kios bahan makanan yang memang dibutuhkan, kemudian adanya cleaning service, dan adanya kafetaria untuk tempat hangout atau nongkrong bagi para penyewa kos begitu ya. Kemudian dan layanan-layanan pendukung lainnya. Nah, kemudian jika kita berbicara mengenai kemudian kita berbicara mengenai bisnis kos-kosan saat ini di masa pandemi COVID-19 ini, contohnya kita kembali ke masa-masa awal pandemi COVID-19 ini, yang mana pandemi COVID-19 tentunya sangat mempengaruhi segala aktivitas masyarakat, baik itu mulai dari aktivitas pendidikan, kemudian aktivitas perkantoran, aktivitas kesehatan, ekonomi, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, jika kita melihat dari segi aktivitas pendidikan, para mahasiswa selama masa pandemi COVID-19 itu, terutama di masa awal-awal pandemi COVID-19, harus kuliah secara online, tidak bertatap muka secara langsung di kampus. Dan begitu pula dengan karyawan kantoran yang harus bekerja dari rumah atau work from home, sehingga membuat mereka harus lebih memilih untuk pulang kampung daripada harus tinggal di kos-kosan, karena untuk menghemat biaya hidup. Daripada harus tinggal di kos-kosan, lebih baik mereka tinggal di rumah mereka masing-masing dan lebih memilih untuk tidak melanjutkan sewa kosnya. Kemudian dan akibat dari hal tersebut tentunya memberikan dampak langsung di sektor usaha kos-kosan ini. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit juga selama masa pandemi juga memberikan dampak yang cukup merugikan bagi para pemilik kos, sebab tidak sedikit para penghuni kos yang harus menunggak membayar kos karena pendapatannya terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Kemudian di sisi lain juga pandemi COVID-19 juga memaksa para pemilik kos untuk menurunkan tarif pembayaran sewa kosnya, dan juga memberikan potongan khusus yang mana dilakukan
agar kamar kos tetap memiliki penyewa dan pemilik kos tetap memiliki pendapatan agar bisa bertahan hidup selama masa pandemi ini. Tetapi itu bukanlah halangan bagi kita untuk tidak menjalankan bisnis kos-kosan ini, karena kita sendiri tidak tahu ke depannya, karena pada dasarnya semua usaha atau bisnis pasti akan ada pasang surutnya, pasti akan ada untung ruginya. Dan sesuai yang saya tangkap dari video tersebut yang dikatakan oleh CEO dan co-founder dari Mamikos, bahwa kedepannya banyak hal yang bisa mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga lebih memilih untuk tinggal di kos-kosan dibandingkan dengan alternatif tempat tinggal yang lainnya seperti kontrakan. Nah, seiring semakin bertambahnya area industri baru, kampus-kampus baru, kota-kota baru, dan juga urbanisasi, sehingga pergerakan mobilitas semakin tinggi, sehingga menjadikan kos sebagai alternatif tempat tinggal merupakan salah satu pilihan yang tepat bagi orang-orang tersebut. Nah, tetapi dalam video tersebut juga menjelaskan bahwa selama pandemi COVID-19 ini, industri usaha kos-kosan tidak terdampak terlalu signifikan. Nah, kita bisa melihat usaha kos-kosan hanya mengalami kelesuan dalam beberapa bulan setelah yang dimulai dari awal pandemi masuk di Indonesia. Dan kemudian pada saat vaksinasi sudah mulai digencarkan, mulai dilakukan, kebijakan perusahaan juga sudah mulai lebih longgar, sehingga karyawan sudah mulai kembali ke tempat kerjanya masing-masing dan mulai tinggal kembali mencari kos-kosan untuk tempat mereka tinggal. Begitu juga para mahasiswa, setelah vaksinasi mulai digencarkan, kebijakan-kebijakan kampus juga sudah mulai longgar, dan akhirnya mereka sudah mulai tatap muka dan kembali menyewa kos sebagai alternatif tempat tinggal mereka. Sehingga bagi pemilik kos sekarang itu harus benar-benar menyiapkan atau harus memenuhi layanan-layanan yang ada di kosnya, terutama seperti harus ada desinfektan, harus adanya penyemprotan desinfektan setiap dalam jangka waktu tertentu, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini Mamikos sendiri merupakan platform bagi para pencari kos untuk memudahkan mereka dalam membooking kos terbaik dengan harga terbaik yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka, para penyewa kos. Di mana Mamikos merupakan platform kos-kosan yang memanfaatkan teknologi untuk dijadikan sebagai sebuah bisnis yang berbasis data. Nah, saya yakin bahwa semua bisnis dan usaha pada saat ini dan kedepannya itu harus berbasis teknologi, sehingga dapat diakses dan terhubung kepada semua orang. Jadi tidak ada salahnya bagi kita pemilik kos untuk bergabung dan terhubung dengan Mamikos untuk meningkatkan value usaha kita ini. Selama kita masih belum bisa membuat marketplace sendiri, kita bisa bergabung bersama platform Mamikos ini untuk meningkatkan nilai jual kos kita. Nah, dan di sini saya sendiri percaya bahwa semua bisnis pada saat ini juga harus bisa berbasis data, dan jika mereka ingin memenangkan sebuah persaingan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review dalam video kali ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bisa dapat dimengerti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.